tubduna wa ma taktumun. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum inna Allaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li khumuratihinna Punten tolong estafet ke Mas Bahriin. Terima kasih kepada panahnya yang telah membantu tilawah. Kemana? Mari kita siapkan pikiran kita untuk fokus rencana tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Eva Nur Khofifah, SPI MK CPHT CNMLW, dengan membawakan tema perempuan itu adalah cermin. Kepada Bu Eva, kami persilakan. Kurang tengah ya. Tah gitu. Kamu kayak mana? Kamu aja ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tinggal nulis di tanggal belasan tentunya. Tanggal belasan tanggal kamu. Tanggal belas kasihan ini bedanya. Sekali itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah mir'atul rajul. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat bersua, dapat bersilaturahim di majelis taklim taubah. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita semua ya. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat bersua dan kami tadi izin ku Allah mah ibu teh ningali kasur nganggo payang teh karunya nyakian. Karunya aku cenah kasur teh aya ngangge, karunya selimut teh aya mentot, terus jadi ibu tiasa malih hadiah, tiasa sapepang di dieu atas izin saha? Izin Allah dan pamit aya izin Allah mah nya kitu teh karunya kasur kamu panas terang dia mah enak-enak tidur siang bocan namanya bobo cantik ini cantik ya tadi kalau boleh kami ibu-ibu masuk itu panasnya alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah tema kali ini tema yang perdana. Sebelumnya saya sampaikan kalau waktu itu di Al-Muhajirin, masih ingat apa judulnya? Di Al-Muhajirin apa? Gelas-gelas kaca. Perempuan bagaikan gelas-gelas kaca. Nah, sanes lawit dangdutnya, aya lagi nanya sana. Perempuan bagaikan gelas-gelas kaca karena memang perempuan itu mudah pecah. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah secara langsung bahwa untuk laki-laki harus berhati-hatilah pada perempuan yang begitu lunak, begitu baperan, begitu sensitif sehingga Allah. Ya. Dan sekarang kita temanya perempuan bagaikan cermin. Al-mar'atu kal-mir'ah. Antara kata mar'ah dan mir'ah. Ayo, oke, murah, murah tuh. Ayo, mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Atau murah? Pelakon. Murah sebenarnya. Nah, kita akan membedah kebenaran terkait hadis yang memang menjelaskan tentang sebetulnya Bu, ini istilah perempuan bagaikan cermin ini. Ada yang menyatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ini peribahasa Arab. Al-mar'atu kal-mir'ah. Tapi pada eta hadis Nabi, pada eta peribahasa Arab, kita ambil ibrah, kita ambil hikmah dari naon sih maksudna al-mar'atu kal-mir'ah teh, perempuan bagaikan cermin teh aya terang maksudna naon Bu? Maksudna naon Bu? Perempuan bagaikan cermin. Kalau kata ahli kesetaraan gender mah jangan menyebut wanita. Wanita teh kalau kata orang Jawa mah apa Bu? Wani ditoto, wani ditata. Jadi wanita itu seakan-akan kumaha canoge gitu ya. Jadi wanita tidak bebas, wanita tidak berekspresi, tidak boleh berpendapat. Makanya seringkali digunakan dari wanita enggak, badai perempuan mengambilkan. Tapi itu filosofisnya gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini di kalangan akademis itu sudah tidak menggunakan wanita, karena dianggap wanita dan laki-laki itu di sisi Allah itu setara. Istri solehah insya Allah masuk surga, suami soleh juga masuk surga, bukan karena gendernya, bukan karena kelaminnya, tapi memang ada peran satu sama lain yang tidak bisa disamakan. Meskipun setara dalam hal tertentu, dalam hal lain tidak bisa disamakan. Ibu hoyong suaminya sama-sama Bu. Hoyong kali itu alim anggur hoyong dimanja punya hoyong anu diratukan oleh istri. Pami ibu hoyong diratukan oleh istri, berarti kan suami yang memperlakukan seperti raja ya.
Jadi ratu itu pasti sareng raja, mau ayah raja sareng Khodimah, raja sareng budak dan lain sebagainya. Raja itu pasti sareng ratu. Jadi ada konsep kesalingan. Jika ibu memperlakukan suami dengan raja, maka insya Allah mudah-mudahan suami pun memperlakukan ibu seperti ratu. Amu borosah juga ratu. Eta mah cita-cita baheula. Eta mah cita-cita zaman baheula. Cenah ayeuna mah alhamdulillah. Intinya perempuan bagaikan cermin ini sangat erat sekali. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu hadis Nabi bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-mar'ah mir'atul rajul. Perempuan itu cerminan rajul. Rajul itu siapa? Suami. Ya, oke, kita masuk ke slide yang pertama. Ketika membahas tentang perempuan, maka yang terlintas dalam benak beberapa orang pada umumnya adalah orang yang maha benar dan tidak mau salah sedikit pun. Mau sebut tapi kumaha ada solo pamangkat itu. Perempuan itu terlintas di dalam benak rata-rata adalah seorang manusia yang maha benar dan tidak mau salah sedikit pun. Meskipun salah, perempuan akan tetap mengaku benar. Kalau misalnya disuruh memilih perempuan antara muras laut saja meminta maaf, bakal dari mana? Muras laut. Nah ibu, saya mau bertanya, nah susah meminta maaf ke suami, nah bu? Nah, kita biasakan hal-hal yang baru ya Bu ya. Jadi jangan menunggu suami meminta maaf, mesti pergi dongkol, mesti pergi gendong. Jadi gak apa-apa untuk mencairkan suasana biar ibu bisa masuk surga tanpa hisab resah. Kayak di jembatan Syirat itu melesat gitunya langsung nyampe ke surga. Nauzubillah jika sampai mengalami kisah-kisah anu di jembatan Syirat, pokoknya pun jembatan Syirat ini dirampung dibagi sabar haji, tapi segenap teman-teman. Alhamdulillah, dari bayangkan kita harus melewati itu dulu untuk sampai pada surga atau neraka. Ya, harapannya kita tidak perlu melewatkan itu yang sampai cahaya seperti banyak hadis-hadis keutamaan sedekah pada masjid, keutamaan sedekah pada yatim piatu, keutamaan dan sebagainya. Nah, dari semua itu yang paling besar keutamaan itu untuk ibu adalah apa? Berbaik-baiklah pada suami. Itulah yang paling besar. Insya Allah kalau ibu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu batur itu banyak, ibu pantai insya Allah. Mau kalian bukan nama pada itu dipayung, pada abis dipayung bu. Bukan nama itu lah penjaga yang meninggal. Ibunya ibu kan seur emas, ibunya seur emas bu di bumi bu. Seur itu bakal kami saha itu teh. Mas Papa. Bakal diambil kami saha emas ibu ayah nama teh. Ya tapi bakal diambil kami murah. Bakal diambil kawin. Makanya di ayah sedekahkan ke masjid atau apa ibunya. Mending mana mending sedekahkan, mending diambil diambil ibu. Sedekahkan masya Allahnya. Karena suami kan kalau istri meninggal jadi ahli waris gitu ya. Jadi kalau suami atau istri meninggal itu ada pembagian harta bersama terlebih dahulu. Setelah pembagian harta bersama baru waris. Nah ibu di dia seseorang kan anda tidak bekerja lalu sebut ibu pengen harta bersama tuh kami tidak bekerja. Ini semangatnya banyak dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 dan di dalam hukum Islam KHI yaitu ya formulasi hukum Islam, perempuan mau bekerja atau tidak mendapat 50-50. Kan kalau dari hukum fikih apa sih hukum fikih yang lalu itu sebut apa bu? Kalau kita apa klasik gitu ya. Tidak mendapat, tidak ada haduan tersebut. Pokoknya ibu menang warisan 1/8. Tapi karena zaman ada KHI populasi Islam yang itu adalah persatuan berbagai mazhab di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, di dunia 14
undang-undang di Indonesia pun merumuskan sebelum dibagi waris, dibagi dulu harta bersama. Jadi yang dibagikan harta suami atau istrinya yang sisa dari harta bersama itu, baru itu waris. Warisnya ada yang ke anak, ke orang tua, ke istri dan lain sebagainya. Ya. Nah jadi kadinya namanya pernah kamana we seperti nah kita yang lebih ngobrol ke masnya kadinya inti nama. Jadi intinya di ibu yang suami dia paling bu bakal tigra kalau suami tidak poligami sebagainya. Nah dari perempuan akan tetap mengaku benar meskipun ia salah, tapi sebetulnya tidak semuanya. Jadi begini Bu, kenapa sampai ada kata-kata begini? Karena tos ayat di Al-Quran di sana perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi itu tulang. Tahu kita sanes asal. Sanes asal itu tidak anak Al-Quran. Dia dari tulang rusuk yang bengkok, bukan berarti ini jadi barang pikiran, bukan. Itu adalah mulia. Maksudnya tapi karena kadang emosional, kadang baperan, kadang-kadang melakukan hal-hal yang impulsif itu mau impulsif, berbicara dulu sebelum berpikir, bertindak saja sebelum berpikir. Asal itu adalah sebelum makanya talak dipegang oleh suami karena ada epa, karena perempuan dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Coba kamu talak dipegang ke ibu-ibu, sapoe suami udah 10 kali. Nah itulah jadi pengennya selang ketika ada pernyataan seperti ini. Tapi harapannya, kenapa saya mengambil tema-tema seperti ini Bu? Tolong jadi sugesti. Ya, kita harus membaca satu hadis, satu ayat itu secara utuh, secara komprehensif. Tolong hiu, misalnya ibu teh kalau keluar teh aneh macam betanya. Bapak, dasar aku kayak abi terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, itu tolong. Saya angkat hiu kita. Maksud saya mengambil tema itu agar paham. Maksudnya apa tulang rusuk yang bengkok memang demikian. Tapi kalau kata dokter Torik Kamal Anu-Aini, kadang-kadang ibu silahkan menggunakan hikmah tersebut, tapi kadang-kadang juga ibu harus menggunakan logika agar ibu lebih memahami suami ibu. Jadi maksudnya kadang-kadang bu, kedah seimbang tong bengkok-bengkok. Nah selanjutnya the power of trust terkuat di bumi. Sahabat terkuat di bumi Bu. Sama mama kan gitu punya sok ibu lamun ke pasar. Sok ibu lamun ke pasar beda cara nawan laki-laki dan perempuan. Bedanya laki-laki mau Pak ya saudara 150 biasa dikirahan teu Bapak. Ente Bapak paling biasa tidak mau 10.000 terus. Coba ibu-ibu menawar Bu. Aleos nanti balik di jadinya Aleos bari sok kadang nyarikan ini Bapak aja harga sok itu apa imam modalna mau agak-agak tinggi nak batik teh eta sabu ibu matakan bapak-bapak masuk enak balik ibu-ibu teh mata paling kene langsung budak atau nungguan gitunya di parkiran daripada kudu nganter ibu-ibu datang ke tawaf di mobilnya balik di kalau mimiti kamera hiji. Jadi penasaran penyobaan juga dia harga sakit penasaran. Tapi emang itu karakter ibu-ibu, bahkan ada ibu-ibu mungkin ayah sih bapak terus nutup kayak ngabaso misalnya ngabaso cekokong nyebutnya. Jadi itu terus jauh-jauh ngira ngabaso cekokong. Pepe nutup. Dah ayah ibu-ibu tukang dicek itu bener nutup tuh. Ayah ibu-ibu saking apa ya harus terlihat, harus jelas, harus jadi harus puas gitu. Harus puas keinginannya, akhirnya melakukan hal-hal yang berbeda. Selagi kudu kumaha Bu? Selagi begitu itu begitu loba we wis nah nyamunya saking ku. Tapi kumaha ada bapak ibu oke kami getos istri itu bakal gitu deui. Saminya kan aya cerita anu poligami. Serius teh poligami, kawin mah poligami teh hoyong nikmat. Hoyong cenah dia amun hiji teh biasa kan hiji deui. Itu adalah sebenarnya ari pek nu aya mahnya awal mula juga pengantin baru we Bu. Aya kaditu nama jadi bieur duanana hiji bieur hiji bieur jadi duanana bieur kan gitu ya ngurus the power of trust terkuat di bumi nya eta ibu
Rumus pertama, perempuan selalu benar. Rumus kedua, kalau perempuan salah, maka kembali ke rumus pertama. Pasal. Jadi kalau rumus pertama perempuan selalu benar, rumus kedua kalaupun perempuan salah itu gara-gara salah ki. Gitu aja waktu namanya. Pokoknya perempuan tidak pernah salah. Makanya Bu, kalau di antara ibu-ibu nu teu keluar sifat ieu biasanya ngabatin. Laras perempuan namun teu keluar sifat keperempuanannya seperti ini, bahkan Sayyidah Aisyah pun kan seperti apa ya? Istri-istri Nabi itu seperti apa? Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, 12 atau 11 istri Nabi itu mencerminkan karakter-karakter perempuan di bumi yang beda-beda. Biar jadi ibro. Tanpa min ayah ibu akan merepek. Diem tanahnya lios pasti ngabatin. Ada sebut repeknya. Mau istri anak memang sehat mental justru pasti aku sehat mental. Mun istri masih kena biasanya dia tapi tetap ya dia tidak boleh nadanya lebih tinggi dari suami. Namun ibu ayah kesel kecara masih kesannya bos, masih rumah tangganya masih sehat, masih sehat. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu ibu terus alim nyarios naon, terus nyarios diam 1000 bahasa, itulah yang berbahaya, yang entah kapan itu akan meledak. Gitu ya. Makanya tidak apa-apa ibu keluarkan Bu, lanjutkan gitu ya. Makanya di sini ada ibu yang bekerja. Kalaupun ibu bekerja pokoknya kudu minta duit maka salah. Sebab Bu, suami itu sebetulnya kadang-kadang ekonominya begitu-begitu aja ya. Karena tidak ada booster, tidak ada pemicu. Kalau kata Dr. Aisyah adalah meskipun kita punya penghasilan, kita tetap harus minta uang sambil bermanja-manja. Itu suami akan senang daripada suami mencari perempuan lain yang mau bermanja-manja pada dia. Gitu ya. Jadi silakan ini saya susah atas kacaranya siapa Bu? Lanjutkan silakan dilanjutkannya. Meskipun punya penghasilan harus meminta uang pada suami, karena suami itu memang secara neurologis otaknya senang melindungi. Makanya kalau istrinya terlalu mandiri, terlalu sakit-sakit, jangan menyangka suami senang. Dia di depan kita, di depan para perempuan itu kelihatan senang, padahal enggak, hatinya hancur. Yang hasil kalau ayam pelakor, pelakor bermanja-manja, gitu akan otak laki-lakinya muncul keluar. Ini perempuan yang yang punya. Makanya ramai gitu ya. Saya mah belum nggak nonton tapi ramai. Nama Aris, sebut terang Aris itu nggak batik kan? Punya nama Aris, sebagai Aris itu singkatan dari siapa? Ada rasanya selingkuh. Kata dia dan kalau perempuannya pelakunya namanya Rani, namanya Rani dia. Rani rasa ingin melayani. Gitu ya. Suami Rani sakit hatinya punya. Nah ini begitu ya, pokoknya keutuhan rumah tangga itu. Keutuhan rumah tangga itu harus dijaga. Saya sering kali mengulang-ulang mengingatkan sekali bahwa pernikahan itu bisa diawali dengan cinta dan indah, tapi dijaganya harus dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin tahu cara menangani hal tersebut. Tapi dipertahankannya bukan dengan ilmu saja, dengan apa pun, dengan iman. Kadang ibu sudah benar ingin melayangkan gugatan cerai, tapi karena iman bukan kembali. Ada kisah begini, karena saya baru selesai pelatihan mediator, jadi mungkin yang bisa hadir. Ada seorang perempuan yang terlalu mandiri, ya dia pokoknya punya usaha, alhasil penghasilannya itu melebihi dari suaminya. Makanya ibu kalau ada penghasilan syukur Bu, ya karena masih ibu saya penghasilan tidak ada. Ujian dalam rumah tangga itu problemnya itu ada saja. Ini penghasilannya lebih tinggi dari suaminya. Alhasil istrinya itu sangat mencintai suaminya, namun ada satu sifat dari suaminya yang sangat tidak disukai dan tidak bisa ditolerir. Hobi naon. Tapi istri ini pusing, makanya saya katakan perempuan
sok bertindak tanpa berpikir dulu, kayak kumaha kayak gitu nya. Amun ngambek oke kamu udah pakai campur, ya minta maaf. Terus itu, nah gitu ya. Kemudian dia itu kayak ngagos berapa? Ngagos carogena dengan menggugat cerai. Ngagos nanti kira-kira menggugat cerai nyisiunan suami ya apa? Setelah menggugat cerai, harapannya disatukan oleh mediator di pengadilan agama. Kenah cenah ieu mah ame salaki berubah we. Di ngapa menggugat sudah masuk sidang pertama dan kayaknya bakal aya mediator ngadamaikeun anu nganasehatan salaki. Sing horeng borora aku di pengadilan agama mediasi horor. Terus sebut makanya mediasi di pengadilan agama itu keberhasilannya kurang dari 5%. Nutos masuk ini saya mati-matian masih hanjakar seumur hidup yang punya. Begini, kalau sudah masuk ke pengadilan agama harus yang sudah panjang. Jangan berharap didamaikan di pengadilan agama karena mediasi itu kalau di saya mediasi nyambutnya 2 jam berarti itu sesi misalnya. Wah, dimiliki luka bersama apa nama di iya mediasi di pengadilan agama 5 menit. Kumaha 5 menit tapi mana pun tapi ketika hasil berhasil mah karena sehari itu mediatornya bisa 8 harus memediasi 8 suami istri 8 perkara otomatis waktunya cuma sebentar. Alhasil dia tadi nama hanya untuk ngegos suami berharap dinasihatkan ke mediator mau ayo lewat mediator langsung masukin ke hakim berharap dinasihatkan ke hakim langsung diputuskan ke tohbal. Akhirnya talak 1 bain subuh cerai. Setelah bercerai 1 bulan dari sana suaminya meninggal. Itulah yang membuat dia sampai sekarang tidak ingin menikah lagi karena trauma penyesalan yang sangat mendalam. Benar-benar boboken nih kacarogena teh memang ada 1 kebiasaan suami yang sangat tidak disukai. Orang atau ibu-ibu masalah kita jeung we jeung udun we jeung udun misalnya diminta ulang ke gaduh tapi gaduh disebutkan di nakopea masa depan misalnya hal-hal demikian yang istri itu jengah tapi sebetulnya masih bisa diperbaiki dengan cara keprofesional. Jadi meningkat keprofesionalan terapi itu daripada ke mediator. Jangan mengharapkan di pengadilan agama itu kita didamaikan oleh hakim karena mereka pun pusing gitu loh, sehari harus menyelesaikan puluhan perkara lah pokoknya palu jadi formalitas gitu ya. Nah khawatirnya ada di antara kita semua batur ininya insya Allah hukuman tadi punya kan ada hadisnya tuh kalau istri ada yang mengharapkan hulu menggugat suaminya tanpa alasan yang jelas dengan harap yang mencium bau surga, mencium baunya pun tidak kecuali untuk alasan yang syar'i semisal KDRT, selingkuh dan lain sebagainya. Itu alasan yang syar'i dan dibolehkan oleh agama. Bahkan sekarang itu yang terbaru di SEMA nomor 1 tahun 2022 itu tidak akan dikabulkan gugatan atau laporan kalau belum berpisah rumah selama 6 bulan. Jadi namun ibu pas saya isu-isu putih hiji deui moal dikabulkan untuk meminimalisir perceraian yang terus-menerus meningkat. Alhasil dibikin aturan itu. Lamun terpisah 6 bulan berarti masih sanggup bersama. Tapi kalau sudah berpisah lebih dari 6 bulan berarti memang sudah tidak bisa disatukan. Dan salah satu problem dalam rumah tangga ini karena perempuan selalu merasa benar, perempuan selalu merasa ingin jadi korban. Nah di sini saya ingin mencoba namanya putra umur terang nggak bangun ini sebenarnya naon adanya jangan melonggarkan umur yang kencang itu. Jadi yang kencang ibu tuh perempuan banget gitu ya, saya laki banget. Nah itu agak dilonggarin. Kita harus ada bertoleransi pada pasangan kita agar keutuhan rumah tangga, agar sakinah ketenangan dirasakan, mawaddah rasa cinta tetap ada, dan yang terakhir Allah akan menurunkan atau rahmatnya pada rumah tangga itu. Tapi ayah rumah tangga guludung terang atau rumah tangga guludung
masya Allahnya. Nah kalau rumah tangga demikian bisa jadi bertahan tapi awet. Mudah-mudahan di sini ibu-ibu mas enak ke awet aja tapi bahagia berkah melimpah pastinya. Dan mohon maaf bukan soal materi, ya kebahagiaan rumah tangga bukan soal materi. Kalau soal materi mana ya tuh artis rumah mewah, mobil mewah saraya sebut bukan bu. Tapi kebahagiaan ada pada bersyukur, ya. Kalau hati bersyukur apapun yang diberikan oleh suami di nuhun ke ibu osok mungkin kacara ibu. Alhamdulillah insya Allah istri solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut, perempuan berasal dari bahasa Arab yaitu al-mar'ah, yaitu artinya wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa. Sedangkan kata Anisa berarti gender perempuan sepadan dengan kata Arija yang berarti gender laki-laki. Jadi ibu teh namanya kalau bahasa Arab disebutnya nampu marah, kalau jamaknya Anisa. Jamak itu banyak kan, kalau singular mufrad satu orang ibu mar'ah, dan ibu harapannya ingin menjadi mar'atun sholihah karena surga dunia itu adalah terdapat pada istri yang soleh. Dan seringkali saya ucapkan istri soleh itu bukan karena suamimu, bukan karena orang tuamu, juga bukan karena anak pulamu, suami ibu ada bulan soleh. Ibu tetaplah menjadi istri yang soleh meskipun kami tentunya suami itu soleh, ada orang itu soleh ya, tapi itulah fokus pada diri kita karena fokus kita adalah surga. Yang selanjutnya al-mar'ah asal katanya dari kata mu'ah, makanya kalau perempuan itu harus menjaga marwah, menjaga mu'ah gitu ya, yaitu yang mempunyai beberapa makna di dalamnya. Jadi kalau bahasa Arab itu satu kata maknanya banyak, kalau bahasa Inggris ada yang namanya dua kata tapi maknanya lain disebut dengan idiom gitu ya. Pertama yaitu yang suka tampil indah. Nah, dia suka tampil indah di bumi atau di luar bu? Iya. Gogoda apa bu? Hari di rumah suaminya dengan istrinya di dasar hari di tempat kerja tinggalnya aku segar rumah enggak hari ini segar, padahal katanya istri di tempat kerjanya di rumah itu masalah juga ibu udah sebut. Nah tapi karena ya setan dasim yang memang memperindah hal yang tidak baik, makanya saran saya suami terus diingatkan istri soleh itu yang menjadi rem untuk suaminya, diingatkan untuk menjaga batasan. Idealnya pekerjaan itu yang laki-laki unggul gitu ya, interaksi dengan perempuannya itu terbatas karena laki-laki itu semakin banyak kesempatan maling itu maling bukan karena ada niat simpulnya, tapi karena ada kesempatan. Nah itu dibatasi, apalagi ibu pun sama, ibu pun tonggeran. Jadi ibu mah kadang di rumah siga orang barat, di luar siga orang Arab. Ya, masuk itu bu, sok masih paling ngeri. Masuk bu. Tapi mana kami katanya ya syarat nanya tetap tidak boleh di depan anak ya bu ya. Ini kadang gitu. Di rumah seperti orang barat, di luar seperti orang. Itulah perempuan misalnya ya. Nah, dan pertama yaitu perempuan suka tampil indah tapi harapannya di depan suami. Pada dasarnya perempuan itu cenderung pada keindahan kalau sering kita lihat bahwa perempuan itu sering memakai pakaian yang bagus. Makanya ibu-ibu punya setahun sabar ini seragam, setahun sabar ini seragam ini kayak camunas, terus nganjuk di lain. Wah, ibu-ibunya. Tapi itulah perempuan dan tidak apa-apa. Makanya ibu perlu suami yang berilmu agar tahu karakter si perempuan. Karena kalau suami ngaji berilmu diaji bu. Perempuan dina kitab Quratul Uyun, dina kitab dulu je, dina kitab ya kalau sejak santri mah ya kitab Quratul Uyun, kitab dulu je teh kitab mampu.
kata mondok tadi ya kita paham kewajiban perempuan termasuk di dalamnya. Cek santri mah kita mau kita porno sebagainya. Karena itulah, tapi itu kelebihan dari orang yang berilmu itu paham betul perempuan karakter nak itu terus aya dina Al-Qur'an dan dina hadis nak itu. Kalau suami yang tidak paham dia ingin istrinya seperti di dalam pikirannya. So kayak si suami nya rezeki, ih meni baper. Ngaji ada sebut ih meni babarian, ih meni sensitif. So kayak suaminya rezeki bu, ih naon sih diragen kieu. Nah, berarti suaminya belum ngaji. Begitu perempuan sok maksakeun suami harus seperti perempuan meni tepetoka senangnya. Bu lamun lagi makan berdua ibu sekalian di pinggirnya di depan. Tuh pinggir kedah apa di payung. Ya karena laki-laki itu secara neurologis matanya itu tidak lebar ke pinggir. Makanya lamun cari badan ngomongnya, bu di mana bu di mana bu ya di badan gak kelihatan kalau di pinggir. Beda dengan ibu jarak pandangnya pendek itu kadang lebar. Makanya kalau misalnya ini itu ketinggalan ibu rumahnya. Nah kalau di depan oke, gak akan lihat pinggir, gak akan lihat ibu, akan lihat pembukaan batu. Aduh ayah di depan. Jadi sekarang kan kita tahu misalnya di rumah makan atau dimanapun ibu ayah di depan yang pikiran. Ayo dari kawan. Ya, karena secara neurologis gitu. Secara neurologis perempuan mah ke pinggir lebar, bunyinya makanya kalau cari barang mudah. Perempuan lebar ke pinggir ke depan ke belakang. Kalau laki-laki jauh ke pinggir sakit gitu ya. Makanya kalau ini lebih baik berhadap. Ada yang selingkuh, suami selingkuh ketika gara-gara ketemuan di kafe di Jogja. Ceritanya di Jogja, ketemuan di kafe lagi liburan. Alhasil ketika istri pulang ke penginapan dia diudak ke laki karena itu tadi halaman diudak, ketika diudak biasa terkena nomor dari selingkuh. Bantu ke Jogja. Dan pada akhirnya tidak ingin melepaskan dua-duanya ke istri sang, tidak ingin melepaskan kepala keluarga alumni awak gitu ya. Makanya istri alumni itu kalau sama masih itu apakah karena cinta pada istrinya bu? Apakah karena cinta banget pada istrinya bu? Tidak. Bukan. Tapi karena istri dianggap pengaman safety tidak apa. Si pelakor belum tentu benar, jadi pelakor aneh-aneh tetap kembali lagi ke istri. Ya. Makanya itu berarti bukan bukan kejadian ketika di rumah makan kalau laki-laki yang jelalatan diundang. Laki-laki mau badai ustad, mohon maaf badai ustad biasa dinolongi bu. Nia akan sama ternimas. Beda laki-laki itu ayah diundang dan mereka kumaha iman. Namun ibu di dianya pada gelis, tapi ke suami tengah-tengah nanti tergelis. Karena suami terlalu banyak maksiat, terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Sama ibu. Suami itu padahal makasih lumayan cepat rumahnya, tapi cek ibu mah juga boleh. Cek boleh, cek ibu mah dan ibu masuk miliaran drama Korea. Ibu sama itu kaitan drama Korea. Lee Min Ho tadi bu, Lee Min Ho tapi tadi apa namanya Lee Min Ho dulu. Nah nanti karena ibunya drama Korea jadi suami itu sih gak biasa. Padahal cepat cuma ngasih sama aja ya bu ya. Dalam tadi Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, coba jika dibaca terjemahan juga tafsirnya itu menjelaskan itu bahwa perempuan harus menjaga pandangan, laki-laki harus menjaga hati dan pandangan, kemudian batasan aurat laki-laki perempuan itu seperti apa. Tadi kan satu-satu ya disebutnya, satu-satu itu nama ayatnya itu berarti ayat kategori juz'i itu artinya terperinci, satu-satu dijelaskan mana yang menjadi aurat. Misalnya mertua aurat itu mertua aurat tidak ya, mertua itu tidak aurat, bahkan kalau yang bercerai pun tidak ada mantan mertua. Artinya kalau tidak aurat berarti boleh dinikahi atau haram dinikahi?
Selain ipar adalah kamu teh pada ayah cina bikin tua adalah kamu. Katanya mertua dengan ingin menikah, maksudnya ingin, jadi padahal itu adalah haram gitu ya, karena memang tidak lakukan. Mudahnya begitu. Ajnabiyah, hal yang menjadi haram yang bukan haram itu berarti ajnabiyah orang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya mencari tempat healing yang indah, tempat kopi yang estetik kayak dia di Sofia termasuk kami. Memang di imam tadi foto gula. Ayah, sama jenis kelaparan di foto gula. Yang berilham di posting nama. Nah, berfoto dengan background yang sesuai dengan pakaiannya. Ini gitu bu. Perfect possible semua di boarding. Masya Allahnya sarwa jeung gordeng kan ramenya sarwa jeung gordeng, sarwa jeung spray, sarwa jeung non itu apa? Background itu kemana udah sesuai tuh tiung hijau, baju hijau, rok hijau, jeroan hijau juga bukan hijau. Foto dengan pokoknya aku dinu panas-panas kieu. Ya Allah, aya nu dinu panas-panas kieu enggak cukup ngeuring sarayana punya. Ayo bu. Berarti pas saya sebenarnya mahun. Berfoto dengan background yang sesuai dengan pakaiannya dan berdandan atau mempercantik diri ketika akan menghadiri sebuah acara atau kegiatan yang dihadiri oleh khalayak ramai. Sebetulnya ibu boleh berdandan, ibu boleh, tapi biasa saja, dan memang niatnya bahkan ada sebuah hadisnya kalau perempuan memakai parfum untuk memikat orang lain maka bisa menjadi haram. Tapi kalau begitu pakai parfum kamu bau kelek kudu eta mah wajib. Mau sampai kamu tuh pakai parfum itu pararisan. Berarti wajib. Jadi hukum itu tidak melekat pada perilaku tersebut, tapi pada apa? Pada orangnya, pada mukalafnya. Makanya di dalam kaidah fikih ada apa bu? Al-aslul asya'a al-ibah. Hukum dari segala sesuatu itu adalah ibahah. Ibahah itu mubah alias boleh, menjadi haram atau halal tergantung perilaku dari mukallaf itu sendiri, tergantung perilaku dari orang sendiri. Gaplek boleh tuh, catur boleh tuh, musik boleh tuh, futsal boleh tuh, ibu-ibu naon hobi-ibu itu, hobi-hobi nyeblak boleh tuh, baso boleh tuh, semuanya boleh menjadi halal atau haram kalau itu berlebihan dan sampai meninggalkan yang menjadi kewajibannya. Mau sholat ke sholat, ketika seek waktos, nah itu menjadi haram. Olahraga boleh, tapi lamun berlebihan diisuk ketika isuk nanti olahraga anu bege. Nah itu berarti menyiksa diri, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim li nafsi atau menyiksa dirinya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya. Kemudian perempuan mempunyai sifat perasa yang sangat dalam. Namun ibu terperasa, mual ayah ibu dia anu gayung kurang kali 2 ibu. Karena kalau menunjukkan ibu apa asuh apa riwet tuh ngalahirkan apa jadi tuh bu. Sok mual ayah bu istri gubernur dia anu ngalahirkan bari siri karena menjaga kewibawaan. Mual ayah jadinya mual ngalahirkan nyeri napi selang beberapa waktu. Nah itu kelebihannya, karena seorang suami belum tentu mau ketika dia sudah tahu resikonya, sudah tahu ini antara hidup dan mati, belum tentu suami mau. Contohnya di dalam bisnis, ya di dalam bisnis kalau suami mengetahui ia kerugian bakal mual, tapi ayah kesempatan waktu dihirupan, dimajuan bakal mual. Banyak suami-suami yang justru mengurungkan niat, ibu udah tahu melahirkan antara hidup dan mati, tapi dilakukan berarti sahabat niatnya bu. Ibu-ibunya dibanding sifat baperan, ada sifat lemah lembut, perasa yang akhirnya itu menjadi empati dalam pada orang lain. Di Arab ada salah satu peribahasa yaitu al-mar'atu kal-mir'ah. Ada beberapa tafsir dari kalimat ini. Pertama,
Kita perhatikan memang perempuan sama tidak bisa jauh dengan cermin. Katanya ada sebut sok ayah kali tengah cahila, ayah kali tengah cahila. Para cahila namanya. Ketika di motor mereka berkaca di cermin, Spion. masuk ke ruangan ngaca, main handphone ngaca, ke toilet ayah ngaca gitu. Bapak-bapak yang ngaliwat biasa. Dan sebelum bertemu dengan seseorang dan lain sebagainya, perempuan akan sering bercermin untuk memastikan dirinya indah atau tidak, ada celah kekurangan jam tampak kali nama ada bu sanes kumaha sanes kumaha kumaha bu sanes kumaha make up kumaha efek matanya efeknya jahat nyambungnya seorang maaf anu perkenalan di Facebook bu dia teh di Facebook profilnya teh masih ganteng di Facebook profilnya teh mending gelis pas pendak langsung hitbah langsung perkenalan mungkinnya langsung hitbah langsung tidak sesuai dengan gitu namanya karena efek itu jahat namanya. Nah itu pertama karena perempuan suka cermin. Kedua, selain dari itu ada tafsir lain maksudnya perempuan selesai cermin ketika dijatuhkan atau bahkan dilemparkan maka akan pecah tak terurai dan membahayakan bagi yang kemudian apakah cermin itu bisa kita susun kembali bu? Bisa bu? Bisa, tapi tidak akan mampu memantulkan bayangan yang sempurna dari sebelumnya. Bahkan saat mengumpulkan pecahan cermin harus berarti jadi pertama tafsir pertama cermin itu maksudnya ibu mau suka bercermin. Tafsir anu kedua perempuan bagaikan cermin karena perempuan itu kalau sudah pecah susah kembali lagi semua beda sama laki-laki. Laki-laki itu kalau ada kejadian mereka yang melupakannya logika rata-rata dilupakan, rata-rata didiam, tidak ingat. Tapi perempuan itu ahli nahu, ahli sejarah, ahli 20 tahun lalu kita perempuan karena kalau sudah pecah tidak bisa kembali seperti semula. Kalaupun kembali seperti semula itu perjuangannya harus seperti apa, tapi tidak mau hanya seperti semula. Kalau kata lagu Malaysia mah perempuan bagaikan air di dalam perempuan bagaikan air yang jernih. Nah itulah perempuan itu memantulkan bayangan, tapi kalau sudah pecah itu tidak akan bisa kembali seperti semula, seperti kepercayaan. Kalau sudah dinodai, tapi ini bu dalam perselingkuhan perempuan rata-rata memaafkan ketika suami selingkuh, betul gak bu? Tapi kalau perempuan yang selingkuh kebanyakan suami pada memaafkan. Nah bisa gitu bu? Kenapa bisa gitu bu? Itulah kelebihan perempuan di balik pembawaran. Oke, perempuan itu tetegaan daripada musola gitu. Kalau dibikin kabatur sebagainya punya. Berarti tafsir anu kedua apa bu? Kenapa disebut cermin? Karena sudah pecah dan kalau sudah pecah tidak bisa kembali seperti semula. Maka sama halnya dengan perempuan, manapun kalau sedang keadaan, tapi ketika jatuh dan pecah, maka akan pecah terurai dan bisa disediakan. Berarti sudah dua ya hikmahnya. Hikmah yang terakhir ayat yang ketiga al-mar'ah mir'atul rajul. Perempuan itu cermin dari laki. Makanya ayatnya dia lamun hoyong meninggal suami bahagia, lihatlah istrinya bahagia. Gitunya wanita sebagai cerminan laki-laki, maka untuk melihat bagaimana laki-laki baik karakter dan anaknya. Kalau laki-laki bisa memberikan topeng kepada orang lain, personal kepada topeng di tempat kerjanya topeng bisa nggak? Bisa ke orang lain untuk istri. Topengnya dikeluarkan atau nu asli? Nu asli. Makanya mau bisa hukum kan menang
bahwa perempuan itu adalah cermin untuk laki-laki, amun hoyong tinggal bahagia atau dengan istrinya bahagia ya. Karena kalau ingin menjadikan anak yang bahagia harus siapa dulu yang bahagia bu? Istrinya, ya. Maka laki-laki akan terpacu kebaikan dan keburukannya. Dapat dilihat cermin bagaimana laki-laki memperlakukan wanita. Tapi akhirnya mah ramai intinya. Saya ingin meluruskan ini ramai aja. Karena ada banyak perceraian public figure karena terlalu banyak intervensi mertua. Jadi karena laki-laki ini justru terlalu baik kan dulu mah kieu koyong nyari suami teh anu bager ka ibuna nya pami bager ka ibu mah insyaallah ka istri oge bager ka istri oge lemah mun kitu kan yang kampung mah nya tapi karena viral aya mah terlalu bager ka ibu teh akhirna cuma balik di istri diabaikan soalnya akhirnya banyak suami-suami yang tidak bisa menyeimbangkan peran mana ke istri, mana ke ibu yang hasilnya masih jadi anak. Berarti kena kumaha? Kata memilih suami tapi yang baik istrinya, tapi boleh tahu memilihnya jauh kedengaran dewasa itu dewasa dewasa adalah dewasa anu bertanggung jawab anu mampu memposisikan dia sebagai anak ibunya dan memposisikan dia sebagai suami istrinya. Dan memang masalah nafkah itu kan kalau sudah menikah yang menjadi tanggungan yang wajibnya itu anak istrinya bukan ibunya. Kalau ibunya masih ada ayahnya yang menjadi tanggungannya, kecuali beda-beda ya, kecuali kalau tidak berpenghasilan dan anaknya mampu, tentu hukumnya berubah. Jadi wajib justru ada seorang anak yang dia makan makanan enak sedangkan ibunya makan garam, maka itu menjadi dosa yang besar. Kita belajar dari para ulama-ulama yang memuliakan ibunya, maka itu justru berkah rumah tangganya. Maka dari istri ini jangan cemburu pada mertua selama masih di dalam batasan yang wajar, bahkan harus didorong, bahkan harus ngasih uang kita suami ibu untuk menjaga uang ini karena Rasul untuk menjaga keharmonisan sama diri. Kamu ngasih uang ini sampai suami ibu ngasih terus kamu kita ngasih ke orang tua kita suami yang memberikan itu untuk menjaga keharmonisan agar semangat ya. Jadi kalau asuhannya harus tetap yang baik pada dirinya jelas baru baik sama ibunya wah perempuan ya dia tapi ada syarat lain bukan hanya itu saja. Nah, bila laki-laki sering berbuat pada wanita maka demikian dengan kehidupan laki-laki tersebut. Akhlak ada laki-laki yang berilmu tapi tidak berakhlak, itu harus sinkron antara ilmu dan akhlak. Wanita adalah cermin, laki-laki juga bisa berkaca kepada keberadaannya baik dan buruknya yang tergambar dalam cermin itu. Kemudian selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa diberi istri yang solehah, sesungguhnya ia telah memberi pertolongan yang baik sepanjang agamanya. Nah, menikah itu sampai bisa setengah dari agama, setengah dari iman. Kenapa bu? Dan menikah itu kenapa menjadi ibadah terlama seumur hidup? Kenapa bu? Karena isinya apa bu? Mau menikah ya bu? Senang-senang apa bergenap bulan namanya. Kan itu nama komitmen, kan itu nama tanggung jawab. Kenapa menjadi ibadah terlama? Karena isinya saling memaafkan, saling memaafkan, saling sabar, saling memaafkan. Itulah mengapa menikah itu ibadah seumur hidup. Bayangkan ibu seumur hidup dengan orang yang tidak tepat. Kumaha? Sana ya. Tapi kalau sudah tanggung tidak apa-apa. Sudah tanggung, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan begini, di Indonesia itu ada kebiasaan yang tidak baik. Kalau ada yang salah dengan pasangannya, ganti yang lain. Harusnya bukan diganti, tapi diperbaiki.
bos suami pasti ayo cacatnya dibelas. Tapi istri yang baik tidak pernah mengubah sekecil apapun, kesetengah telinga manapun kejelekan suaminya, termasuk pada anaknya. Ibu usah lihat tuh si bapak mana ya? Emang itu ya si bapak mana? Sama si bapak pokoknya si bapak mana? Ada saya klien usianya 30 tahun, ayahnya begitu baik pada dia tapi dia benci pada ayahnya. Setelah ditelisik karena sedari kecil seringkali disorting, inumna tuh kepalanya mah tuh kepalanya akhirnya tuh jadi mungkin kebencian. Bahkan ayah cita-cita kalau aku menikah aku tidak ingin seperti yang seperti ayah. Nah ini efek mama ya pokoknya tidak boleh. Kalau ada konflik pun sama dia menjadi angin dan belakangnya cuma tongkrongan anak tetangga gitu ya. Terus tangguhlah maka perlihatkan cara berdamainya, perlihatkan berpelukannya, perlihatkan saling memaafkannya agar nanti kalau dia ada konflik dengan mama Allah bakal itu orang mencoba ya. Nah itu saja mungkin tentang dari saya. Ibu-ibu semua di sini termasuk saya ini adalah perempuan tersebut perempuan sudah jadi-jadian insya Allah punya. Mudah-mudahan besok aneh atau boleh kita manggil dulu sinetron ganteng-ganteng serigala. Aneh-anehnya pokoknya ibu dia perempuan asli karena perempuan jadi-jadian. Mudah-mudahan kita menjadi perempuan yang solehah. Perempuan itu bagaikan cermin. Pertama karena perempuan itu suka bercermin. Kedua karena perempuan itu kayak cermin mudah pecah, kalau sudah pecah susah balik lagi. Dan yang ketiga bahwa perempuan menjadi cermin untuk suaminya. Ingin melihat rumah tangga itu bahagia, lihatlah dedegan istrinya. Gitu-nya. Namun istrinya kurus kering, kira-kira sering kali dipolotokan aku salah. Tapi pegangan itu seger bu, yang pegang katanya. Itu saudara masakan itu maksud namanya. Jadi bahkan ketika dicek itu sesuatu tapi pas di ronsen katingali udah selapin dengan bolong. Harapannya ibu masih dan salah satu ciri siang mendadak kekening panas banget, batur muni pajero ieu ngopi panadol. Batur naik mobil anyar dia naik ambulan desa. Jadi masya Allah. Batur muni kulkas pas dikeropek kecerokena gambar kulkas kayak kulkas. Nah, mudah-mudahan cing sarehat lahir batina si peko isinan pek bakal keluar pek, lamun isi peko keluar oli bakal keluar isi oli bakal keluar oli. Tidak peduli suami kesoe siga kumahakeun suami ibu teh siga Firaun karena tidak peduli suami siga kumahakeun orang tua kita pun kita tidak bisa memilih. Yang penting kita berusaha untuk menjadi istri soleh di depan saha? Di depan Allah, bukan di depan manusia, kok di depan insan. Ya, mudah-mudahan yang kita perlihatkan itu benar adanya demikian dan sing sarewat fisik dan batin. Sementara sakit wae mangga tidak aya patarosan, hiji wae mah akan nabi ditutup wae mangga terangku. Patarosan sok edukan mangga tuh sok patuh itu. Sok karena ada ibu-ibu masuk papayu sok mangga terus prinsip suami atau dari ditutup pamit aja mangga sok acungnya mangga sampai mangga. Ini kan yang diungkapkan di sini sebagian besar wanita ya, tapi ada juga wanita yang tidak seperti itu. Iya. Jadi hanya sebagian saja. Jadi maksudnya kalaupun ada perempuan yang berbeda dari yang ibu ceritakan itu biasa saja gitu. Maksudnya masih wajar-wajar saja gitu. Iya. Jadi begini, ada lagi sekarang? Ya, udah cukup. Jadi maksudnya kan kadang yang dibahas itu ada yang
maksudnya cermin pada diri sendiri ya, ada yang sama, misalkan ada yang enggak. Jadi mungkin menandakan bahwa tidak semuanya sama seperti itu. Ya. Kalau redaksi di dalam Al-Qur'annya ada yang namanya ayat-ayat yang umum. Dalam artian itu untuk kesemuanya. Kan tulisannya juga wanita, berarti wanita semuanya, bukan wanita sebagian. Tapi ada yang namanya tafsir itu, satu tafsir dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya. Jadi kita hanya tidak fokus pada ayat tersebut. Seperti wanita ini terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti kan wanita, semua wanita. Tapi realitanya kan tidak semua perilakunya demikian. Dan itu dibentuk jadi gini di dalam psikologis ataupun di dalam ilmu psikologi Islam, psikologi jiwa pun memang ada tiga struktur manusia. Pertama jasadiyah atau jismiyah, yang kedua rohaniyah, dan yang ketiga nafsaniyah. Nah ini itu setiap orangnya itu tos ayam fitrah itu. Tapi ada yang berbeda-beda tergantung dari internal dan eksternalnya. Ayah yang dididikna, mohon maaf, single parent dan bapak beda dengan dididik dengan itu. Ayah yang dididikna ibu kumpul tapi bapak beda. Nah jadi itu untuk menceritakan pada kebanyakan wanita bahwa wanita itu fitrahnya demikian, seperti semua manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah di sini dalam tafsirnya Islam, tapi kan tidak semua Islam, betul gak? Nah, ayat itu bahwa semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, yang menjadikan kamu Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuamu. Ini pun sama wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu kiasan nih. Bukan berarti ibu teh diciptakan dari tulang rusuk, bukan istri opat untuk ayat tulang rusuknya opat. Ente, sampai sekarang manusia itu diciptakan dari apa? Saripati. Cuma ini ada istilah di dalam bahasa Arab yang untuk menjelaskan maksud keadaan. Ini pun sama. Meskipun wanita terbuat dari tulang bengkok, yang memang bengkok, tapi setelah bengkok itu beda-beda orang teh, beda-beda ke orang tua teh dididik nanti ketika bengkok teh ayam dipupus kan dipotong langsung ke orang tua. Kamu tidak bisa ini, kamu mau kieu, kamu mau itu dijanjikan. Dijanjikan kolot, dijanjikan guru, dijanjikan babaturan anak, katanya. Ayah lo didukung, disupport, dan akhirnya tumbuh menjadi seperti apa. Jadi itu mah teh yang umumnya demikian, tapi di dalam realitanya akhirnya tergantung parenting, tergantung pola asuh, tergantung budaya atau iklim di dalam pola pengasuhan tersebut. Sama dengan ayat bahwa semua manusia ini Islam, condong pada kebaikan, tapi pada akhirnya yang menentukan jadi Islam, Nasrani, Majusi, itu tergantung orang tuanya. Ini pun sama wanita dari tulang rusuk tulang bengkok, tapi pada dasarnya tetap bengkok nanti bengkok mampu mahal, bengkok pisah, bengkok sedang. Ayah lo justru logik. Contoh yang perempuan yang logik yang tidak bisa memaafkan suami muslim, berarti dia sudah seperti laki-laki. Logik dia dididik logik tidak akan mentolerir, tidak akan memberi kesempatan, dan itu laki-laki. Gitu ya. Dasarnya demikian, tapi pada asalnya itu berbeda-beda pada setiap individu, tapi ditaburnya itu sama semua. Begitu mungkin ya kalau orang bisa. Enggak, atau seperti ini atas sikapnya terus paralimennya, jangan sampai banho nyebutnya para bubar. Oh, lu kita banho mayu cak bubar di sekolah. Kita tutup saja, alhamdulillah pada kajian kali ini. Matur nuwun karena kesempurnaan atau atensinya. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf karena saya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Ibu MC? Jazakallah kepada Bu Eva yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan
mudah-mudahan kita bisa menjadi cermin suami yang soleh dan cerminnya tidak mudah retak. Untuk penutup mari kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus